Pertama, KPU ini kan berkoordinasi dengan Komisi 2. Ya, ya. Nah, saat itu DPR reses. Dia turunkan yang namanya surat tindak lanjut, tapi di PKPU tidak ada soal putusan surat tindak lanjut ini. Kalau tidak ada dalam aturan, berarti kan dia menabrak aturan KPU sendiri, menabrak yang namanya PKPU. Ketemu lagi dengan beta Bung Redi, walang baca cerita. Apapun ceritanya, yang penting bermanfaat. Kawan-kawan, karena kemanfaatan itu penting. Jadi kalau nggak manfaat, nggak usah dilanjutin. Karena kalau dilanjutin sesuatu yang tidak bermanfaat, maka mudaratnya bisa mengorbankan banyak orang. Kali ini kawan-kawan di depan beta, Bang Hari. Bang, sehat? Sehat, Bung Redi. Ya. Hari ini Direktur Eksekutif Sekolah Demokrasi Rakyat. Studi Demokrasi Rakyat, SDR ya. SDR. Jadi ini sudah kesekian kali Bang kita podcast. Sudah keempat ya. Iya. Nah. Tapi Abang sehat ya? Sehat. Keluarga sehat. Sehat, alhamdulillah. Tapi jauh sebelum hari ini kawan-kawan, kita mau ngomongin soal pesan moral atau moral dari pidato Bu Megawati. Selain itu juga ada syarat-syarat menjadi pemimpin. Jadi anak muda itu di organisasi maupun di partai jelas syarat-syaratnya. Dan kita butuh syarat dari sesama pemuda Indonesia, harus punya syarat. Betul. Dan kita ngomongin soal korupsi, nanti juga masalah pesan juga ke KPU Bawaslu Bang, soal pemilu ini, dan surat tindak lanjut dari KPU terkait dengan putusan MKK ini ya. Tapi jauh sebelum itu Bang, kita ke sana. Abang ini sudah ada yang tuh kenal Bang Hari begitu kan, teman-teman lama. Tak kenal maka tak disayang itu selain nama pasti orang sudah tahu. Tapi kalau kita datang ke rumah Abang kan harus bawa sesuatu. Apa makanan atau minuman yang Abang suka itu, buah-buah itu? Jadi kalau Abang lagi mau makan, cuci mulutnya harus ini gitu. Apa itu Bang? Ya kalau saya sih di rumah murah ya, biasa ngopi aja ya. Ngopi. Pagi itu pasti kopi, ya kan. Sambil cari inspirasi ya kan. Kita baca-baca apa informasi kekini ya kan. Gitu. Itu temannya ngopi. Sama rokok. Itu namanya aktivis. Ya kan? Jadi kalau Bang, dulu kalau Abang waktu masih di kampus, itu mungkin di kampus sampai hari ini sebenarnya melihat situasi yang seperti hari ini tuh apa yang Abang pikirkan itu? Ada kezoliman, ada korupsi, ada ya seperti hari ini itu apa yang Abang pikirkan? Saya lihat di situasi hari ini yang cukup menggeliat hati saya pribadi. Dan mungkin teman-teman aktivis generasi saya juga menggeliat. Bagaimana yang jelas-jelas di depan mata sebuah peristiwa nepotisme yang sedang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Itu sangat terlihat jelas dan nyata. Apa yang Abang pikirkan sih ketika baca berita soal itu tuh gimana tuh? Jadi gini, saya agak tertarik agak tertarik ketika seorang Anwar Usman berbicara di sebuah kampus di Semarang. Dia bicara soal batas usia capres-cawapres. Tapi di satu sisi itu sedang berjalan ada sebuah perkara yang diadukan. Nah, tapi kenapa seorang hakim agung, seorang ketua MK itu berbicara di ruang publik di sebuah kampus dengan membicarakan batas usia capres dan cawapres. Jauh sebelum terputus tuh peristiwa itu, 1 bulan lah. Itu perkiraan saya di bulan September lah dia bicara itu. Nah, kok saya merasa ada sesuatu yang ganjil ketika dia bicara itu. Apa maksud dan tujuan seorang ketua Mahkamah Konstitusi, ya kan? Ini bicara soal batas usia capres dan cawapres. Kan dua kemungkinan.
apa memang dia punya tujuan tertentu, pasti ini secara politis. Sudah pasti ada maksud. Atau dia sedang cek ombak. Ya kayak yang kedua itu, Bang. Iya kan? Nah, ini kan ini yang tahu hanya hati Anwar saat itu. Tapi ketika ini sudah terjadi, peristiwa putusan MK memutus batas usia capres cawapres, ya kan, tapi dengan catatan pernah menjadi menjadi pimpinan daerah atau menjadi pernah menjabat lah, kan gitu, dengan tambahan syarat. Kok jadi dalam pikiran saya ada nepotisme yang sedang terjadi, kan gitu. Jadi pas abang lihat itu dan abang ikutin, itu yang muncul ada nepotisme ya? Iya. Emang kenapa Bang kalau nepotisme itu? Sekarang gini, pertama hubungan kekeluargaan yang secara nyata, ya kan, secara nyata, kan ketika itu diputus muncullah pendaftaran akhirnya, ya kan, calon, dan itu juga ada keponakannya, kan gitu. Dia ini anaknya seorang presiden, kan gitu. Dan saya melihat ini ada unsur nepotismenya cukup terlihat gitu. Dan ada etika yang dilanggar. Nah, kalau situasi seperti ini, ya kan, terus dengan dia bicara bahwa ini kepentingan anak muda, ini anak, ya kan, bahwa ini membatasi ruang demokrasi. Tidak ada pembatasan. Jadi dari cerita pidato tadi itu ibaratnya setelah itu 1-2 bulan putusan dan lain sebagainya, kalau adik melihat berarti ini racun sudah disebarkan. Iya. Jadi tinggal habis itu baru, oh ini racun ini kira-kira kalau kita sebarkan itu nanti pas kena ke orangnya. Betul. Itu 1 bulan lah kira-kira begitu ya, dia sedang sedang racun ya. Gitu, ya kan? Jadi kalau COVID itu dia sedang menyebar virus. Menyebar virusnya. Gitu, Bang. Ya kan? Tapi jauh sebelum kita ke sana bicara soal teman-teman muda ini, harus kita ingatin bahwa yuk nggak usah berorganisasi, yuk nggak usah pusing-pusing, yuk nggak usah jadi seorang pengusaha hebat. Tapi yuk cukup aja nanti syarat untuk yuk menjadi seorang pemimpin baik level pusat, kecamatan maupun desa atau provinsi tadi, yaitu ada syaratnya. Syaratnya nanti mungkin dari abang seperti apa. Tapi jauh sebelum itu, Bang, kemarin itu mantan presiden. Ya, presiden kelima Republik Indonesia, sekaligus ketua umum satu partai besar. Kita sebut saja PDIP, yang kalau sampai hari ini usia seperti Bu Mega itu di dunia ini udah nggak ada. Beliau masih sehat, masih lantang bicara, dan itu adalah tugas dan tanggung jawab beliau. Pesan-pesan apa yang abang nangkep dari pidato Bu Mega? Jadi itu satu. Yang kedua adalah setelah pesan itu ditangkap, apa yang harus dilakukan sebagai generasi bangsa ini, gitu, Bang. Tapi sebelum abang jawab atau abang jelasin, abang ngopi. Oh iya, siap. Kita ngopi dulu. Siap. Silakan, Bang. Ya, jadi kemarin itu saya di salah satu grup WA kan, itu ada flyer bahwa Ketua Umum PDIP Perjuangan Ibu Megawati yang juga Presiden Indonesia kelima ingin menyampaikan pesan politik ataupun apalah yang namanya, mungkin sebuah kegelisahan yang selama ini yang terjadi di Republik ini itu coba diutarakan dalam sebuah sebuah siaran langsung, ya kan, yang kebetulan juga yang menyiarkan itu juga dari partainya dia sendiri, ya kan. Dan Bang, yang nonton itu adik lihat 40.000 orang, 40.000 lebih orang yang nonton. Artinya
ada yang mau disampaikan secara utuh oleh Ibu Megawati. Saya coba ikutin pidato tersebut. Tidak salah durasinya hampir 9 menit. Ya, ya. Hampir 9 menit durasi yang disampaikan Bu Mega, ya kan? Dan ada beberapa hal yang disampaikan Ibu itu cukup menggeliat dan sebetulnya juga hampir memiliki perspektif yang sama dengan saya. Pertama, Ibu bicara soal bagaimana perjalanan tegaknya sebuah demokrasi di Indonesia, ya kan? Dan dia bicara bagaimana di era otoriter pada saat itu, ya kan, perjuangan yang beliau lakukan, artinya yang dia sampaikan, bahkan di yang satu sisi adalah menyentuh soal masalah keputusan MK juga, ya kan, dan bagi dia itu membuat tergelitik bahwa ada hal moralitas bahkan rekayasa hukum yang dilakukan oleh MK. Bagaimana dia juga bercerita ketika dia mendirikan MK, ya kan, dengan pimpinan ketua MK saat itu, ketika dia presiden, ketua MK-nya Pak Jimli Asidiki. Terus kenapa Ibu juga bersama Seknek mencarikan tempat strategis, ya kan, di tengah kota agar koordinasi antara pemerintah, entah presiden dan yang lainnya ini mudah dengan konstitusi. Artinya Ibu coba menceritakan bagaimana bahwa di era beliau sebagai presiden kelima bahwa MK dijaga marwahnya, ya kan, tidak diintervensi oleh beliau walaupun dia punya kapasitas sebagai presiden saat itu, kan, gitu. Nah, terus dia juga beliau bercerita bagaimana cita-cita reformasi, ya kan, yang itu juga penting dijaga, ya kan, bahwa reformasi itu perlawanan terhadap sebuah rejim otoriter, kan, gitu, yang kultur pemerintahnya tuh otoriter, sentralistik. Nah, lahirlah yang namanya sebuah nepotisme, ya kan, kolusi dan korupsi. Nah, artinya semangat reformasi yang masih berkobar sampai detik ini harus dijaga, ya kan, proses ini tetap harus dijaga. Jangan sampai peristiwa reformasi ini yang sudah, ya saya nangkep Ibu bicara lagi soal peristiwa-peristiwa pada saat menuju sebuah demokrasi yang hari ini kita nikmati. Ada peristiwa namanya Kuda Tuli, ada peristiwa yang namanya Trisakti, ada peristiwa Semanggi, bahkan penculikan aktivis, gitu loh. Artinya buah dari reformasi dengan demokrasi hari ini kita nikmati sama-sama, tetapi ya kan, kita tetap harus menjaga sebuah kekuasaan, sebuah pemerintahan itu jangan sampai menuju sebuah otoriter, ya kan. Jangan kita nggak boleh lupa bahwa dalam reformasi itu lahirlah sebuah namanya demokratisasi melalui pemilihan presiden secara langsung, ya kan, wakil presiden dan wapres secara langsung, bahkan kita juga memiliki undang-undang yang bicara soal bebas dari nepotisme, kolusi dan korupsi, kan, gitu. Jadi cerita hari ini terkait masalah putusan MK berarti ada kesadaran moralitas yang sedang kembali yang terlelap tidurnya ini kembali bangun, gitu loh. Karena dulu kita teman-teman pro demokrasi sendiri juga memiliki harapan besar terhadap pemerintahan hari ini, ya kan. Tetapi ketika menjelang 10 tahunnya, menjelang 2 periodenya ini, bahwa kekuasaan atau pemerintahan saat ini mulai abai terhadap nurani, suasana kebatinan hari ini, ya kan, Presiden Jokowi beserta jajarannya ini mulai hilang. Dianggap bahwa
menuju pesta demokrasi, segala cara dilakukan untuk menghalalkan sesuatu, untuk menghalalkan sebuah kekuasaan. Nah, karena itu saya melihat dalam poin kemarin bahwa pesta demokrasi 2024 ini tetap harus dikawal, tapi ada hal-hal terkait masalah nepotisme, kolusi dan korupsinya ini juga sangat kental. Ya tadi saya bilang kalau mau bicara soal syarat pemimpin ya, secara mudah lompat karena sebuah aturan yang memang ini sudah dikondisikan. Artinya sudah ada manipulasi hukum. Kalau dikondisikan, kalau kita bisa bilang masih bisa bilang juga disabotasi lah ya kira-kira. Ya artinya disabotase agar bisa memuluskan, kan gitu loh. Mensabotase sebuah syarat agar bisa memuluskan salah satu kandidat, ya kan. Yang lucunya, ya artinya kalau mau boleh dibilang selalu bahwa ini klaim di sana, klaim kekuasaan selalu bilang bahwa ini pemuda, ya kan. Tapi kan kalau mau saya bilang, itu, Bang. Ya, tapi ini kan pemuda karbitan, iya kan, hukum direkayasa, ya kan. Harusnya hukum itu menjadi alat kebenaran yang bisa menghadirkan sebuah keadilan sosial, ya kan. Tapi kan kalau saya lihat kondisi hari ini, ya kan, bahwa demokrasi kita ini tidak terkawal secara utuh ketika keluar putusan tersebut. Ya kan, seolah-olah demokrasi akhirnya. Gitu. Mereka selalu berlindung atas nama demokrasi, tetapi prasyarat seorang capres cawapres itu sudah diutarakan oleh Ketua MK sendiri di bulan September. Itu ada jejak rekamnya kan gitu, ya kan, dan itu fatal. Makanya wajar ketika MK memutuskan pemecatan terhadap ketua MK. Loh, tidak mungkin seorang Jimli Asidik sebagai ketua MK tidak memiliki dasar panduan untuk mengambil sebuah keputusan. Dan ini juga ada tingkatan-tingkatan atau tahapan-tahapan ketika dia berani memutus kan gitu. Ya, dia ini kan bukan hanya sebagai seorang profesor, dan sempat dulu berproses kuliahnya bukan ambil hukum tata negara saja kan, kira-kira begitu, atau profesor hukum lah ya. Ya ini juga adalah mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang memang dia tahu betul begitu kan di dalam itu bagaimana begitu, apa yang harus dilakukan. Ya sebenarnya kalau mau bicara etika moral yang paling jelas adalah ketika seorang ketua MK bicara di salah satu kampus di Semarang. Itu udah bagi saya sebuah, tidak ada yang namanya etika politik, udah tidak ada di situ, ya kan? Dan dia harus tahu resiko jabatannya, ya kan? Kenapa seorang ketua MK bicara syarat umur capres cawapres di sebuah kampus, ya kan? Mestinya kan itu pada ruang, ketika dia bicara ruang persidangan. Nah dari situlah saya melihat bahwa ini pasti jalannya akan mulus karena ada hubungan, gitu, ada korelasi. Oke Bang, menarik nih kita ngomongin syarat ya. Setahu Dinda itu kalau di organisasi itu kan, Dinda contoh Dinda dulu di Pelajar Islam Indonesia ya, di PII itu kita mau jadi ketua komisariat saja, atau ketua pengurus daerah level cabang, atau sekretaris itu wakil gitu, wakil dan sekaligus terus ketua sekretaris itu kan syaratnya harus ikut training dulu dasar, habis itu lanjutannya atau tingkat intra, sampai kalau ke PB itu minimal kita sudah punya level trainingnya itu harus levelnya advance training dan lain sebagainya. Syarat-syarat ini kan kita belajar di organisasi, baik itu yang teman-teman seperti di PI, HMI, GMNI, dan lain sebagainya gitu ya. Syarat-syarat terus lagi kalau kita di partai politik, masuk di partai politik itu kan harus dari cabang, pengurus, itu ada trainingnya kira-kira kalau adik nggak salah. Tapi kalau ini
dengan syarat jadi presiden dan kita punya hasil hari ini adalah syarat jadi wakil presiden itu hanya sebagai seorang pengusaha martabak, ya martabak kalau nggak salah ya. Iya. Sama jadi ketua partai itu harus punya usaha pisang. Iya. Kira-kira abang ada syarat nggak buat anak muda ini itu yang tadi, lagi berproses ini, apa syaratnya biar nggak pusing-pusing lagi gitu loh. Tadi saya bilang ini pemuda karbitan yang hari ini terjadi. Sama seperti halnya ketika saya di kampus pada saat itu. Kebetulan saya pernah menjabat sebagai ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Profesor Dr. Mustopo. Iya. Ketika saya mencalonkan dan dipilih, ada syarat yang paling penting, pernah ikut pelatihan PMO kalau di kami itu. Iya. Pelatihan manajemen organisasi. Ya kan, itu dasar. Ya kan, untuk seorang menjadi ketua. Nah, ini kan hari ini ada sebuah proses tahapan yang dilewati, dan yang lebih tragis adalah ketika baru dapat KTA berapa hari, ya kan, bisa menjadi ketua umum sebuah partai. Bagi saya ini melecehkan. Itu. Ya sederhananya gampang gini aja. Ya berarti besok-besok kalau mau mencalonkan menjadi ketua umum apapun, bahkan sebuah partai, cukup syaratnya satu, bapaknya pengusaha, yang kedua ulang bang. Bapaknya pengusaha dan bapaknya presiden, kan gitu. Penguasa ya. Iya, penguasa. Jadi kalau ke depan teman-teman muda mau jadi pimpinan, ya kan, baik di level desa sampai ke pusat, itu syaratnya tadi disebut Bang Hari itu adalah pengusaha dan penguasa. Bapak kita harus jadi pengusaha, yang kedua adalah penguasa. Iya, kan itu. Akhirnya ini saya coba ingatkan teman-teman muda, ya artinya untuk menjadi pemimpin ya harus berproses, tidak dikarbit seperti ini. Ini karbitan. Kan gitu, dan mudah, ya kan, kecuali ada anak misalkan petani, ya, atau ketua organisasi Cipayung lah gitu kan, gitu loh. Banyak tuh yang jadi ketua tuh bang, KMPI gitu. Nah, ya kan, tapi sia-sia aja itu berarti. Proses itu kan akan hancur lebur. Jadi tidak ada kaidah-kaidah atau etika-etika atau syarat-syarat yang semestinya bisa dimulai dan berproses secara alamiah, ini dihindari. Karena maaf, cara berpikir aji mumpung. Iya kan? Jangan, anak muda nggak boleh berpikir aji mumpung juga. Mumpung bapaknya pengusaha, mumpung bapaknya penguasa. Ya kan? Pasti ujungnya menghalalkan secara cara. Ya kan? Ya seperti yang terjadi hari ini. Iya. Artinya secara cacat hukum dan cacat moral. Itu. Nah kalau seperti ini, apa akan kita biarkan situasi? Enggak. Tentunya teman-teman yang tidak memilih dengan jalur politik atau yang menjadi pengamat hari ini, bahkan ada yang terjun ke petani, terjun ke nelayan, balik ke basic, mungkin basic keluarganya, dia paham semua harus lewati proses. Itu. Dan kondisi kayak gini akhirnya ini, maaf, bukan etika yang akan terbangun. Nanti yang ada adalah saling memakan satu sama lain untuk menghalalkan segala cara. Nah, proses-proses karbitan ini kan yang berbahaya, ya kan? Tidak ada lagi yang namanya moralitas di situ, ya kan? Karena dia dikemas di secara karbit kan gitu. Ya, betul. Nah, selain itu yang perlu saya ingatkan adalah pasca putusan MK sendiri, Bung Rey. Ya kan? Ada ini Bang, makanya tadi Dina mau nanya soal putusan MK selesai, kalau nggak salah kan ada surat tebusan ya? Ya, surat tindak lanjut STL dari KPU. STL itu ya, nah, betul. Itu bagaimana tuh Bang? Saya melihat tidak ada dalam PKPU sendiri, ya kan, surat tindak lanjut. Apalagi ini yang memutuskan adalah yudikatif. PKPU itu dibuat peraturan Komisi Pemilihan Umum, ini dibuat KPU membangun komunikasi dengan legislatif, yaitu di DPR, ya kan. Nah, inilah aturan yang harus diikuti KPU sebagai bagian dari eksekutif. Nah, kalau KPU sudah berani mengambil tindakan surat tindak lanjut dari putusan
MK dari yudikatif tanpa berkoordinasi dengan legislatif, inilah cacat moral dan cacat hukumnya di sini. Ya kan, artinya secara sepihak KPU sebagai bagian dari eksekutif mengambil keputusan, menyurati parpol-parpol, ya kan, dan ini kan melangkahi proses politik atau proses keputusan legislatif. Harusnya diproses di sana dulu. Semestinya, kalau bicara secara tatanan, yudikatif ini mengirim surat atas putusan perkara perdata tadi nomor 90, mengirimkan surat kepada legislatif. Nah, terutama KPU ini kan berkoordinasi dengan Komisi 2. Nah, saat itu DPR reses. Dia turunkan yang namanya surat tindak lanjut, tapi di PKPU tidak ada soal putusan surat tindak lanjut ini. Kalau tidak ada dalam aturan, berarti kan dia menabrak aturan KPU sendiri, menabrak yang namanya PKPU, ya kan, itu loh. Karena cara-cara yang dilakukan udah mengalahkan segala cara, inilah soal masalah moralitas yang hilang, ditambah cacat hukum, kan gitu. Terus kalau prosesnya seperti ini, ya kan, apa bisa dinyatakan sah tanpa ada putusan dulu berkoordinasi, ya kan, KPU dengan legislatif terkait putusan MK, kan gitu. Inilah yang nanti, dan juga Bawaslu juga harus bisa mengingatkan semestinya. Nggak bisa serta-merta KPU mengeluarkan surat tindak lanjut, ya kan. Dan inilah skenario yang aji mumpung. Disinilah sifat-sifat nepotisme, kolusi, dan berujungnya akhirnya korupsi. Ya kan, apalagi anggaran pesta demokrasi ini cukup besar loh nilainya, nggak kecil itu, ya kan. Itu hampir 2 kali lipat kan dari yang kemarin, yang sebelumnya, ya kan. Nah, ini yang sangat berbahaya. Pasti yang akan menjadi sorotan hari ini ya soal selain putusan, tentunya soal pengadaan juga tuh jadi bermasalah nantinya. Ya kan? Seperti apa Bang pengadaan? Ya pengadaan kotak suara, surat suara, yang lainnya. Dan kan? Sampai hari ini belum ada itu Bang pengadaan. Nah, kotak suara, surat suara ini ini makanya Dinda selalu bilang. Kemarin Dinda juga sempat sama teman-teman di podcast, Dinda bilang bisa nggak ini adalah desain. Jadi kalau ya kita sebut aja kalau putusan PKPU-nya Gibran ini tidak lolos, ya kan, sekaligus yang Prabowo tidak lolos juga kan kalau setelah penetapan, ya bisa jadi ini sengaja juga biar pemilunya ditunda atau mungkin saja karena ini desainnya dari awal kan yang Abang jelasin tadi bahwasanya urusan moralitas, etika ini sudah tidak lagi dipakai, maka ini bisa juga desain TSM ini kita sebut TSM ini berjalan dengan baik dan benar, dan akhirnya di ujung yang hari ini Bang sebenarnya kalau dia dari prosesi dari MK, MKK terus sampai KPU hari ini, apalagi bicara Abang tadi singgung soal perangkat-perangkat yang harus disiapkan. Dinda lihat begini, ada satu hal selain surat tindak lanjut itu sudah bermasalah itu kalau tidak dijalankan bermasalah oleh KPU, dan Dinda lihat ada kelompok besar yang memang sengaja buat chaos sebenarnya di KPU di Pilpres ini. Kalau ketika Gibran tidak lolos atau Prabowo tidak lolos, yang harus dipikirkan oleh kita semua sebenarnya Bang adalah bagaimana jangan-jangan sampai ada desain chaos dan akhirnya Pak Jokowi mengeluarkan surat keputusan presiden dan memberikan itu kepada Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan ambil alih. Ini kan berbahaya ini. Jangan-jangan sampai ke situ kan. Ya artinya ada cara-cara nanti yang bisa di ini ya. Tetapi saya mau coba bilang begini, Murid. Ada ketika hukum dan etika ini mulai dilanggar, saya ibaratkan air, hukum dan etika ini tersumbat, maka
hukum dan etika ini seperti air, dia akan tetap mencari celah. Oke. Ya kan, mencari celah, walaupun itu cuma selubang jarum, Tetap dia celah dicari. celah itu akan ada. Ya kan, karena ada bahasa atau lagu, kau yang mulai, kau yang akan mengakhiri. Iya. Ya kan? Lagunya keren juga. Iya kan, nah, kau yang galau. mulai, kau yang mengakhiri, ya kan. Nah, tentunya yang namanya moral etika ini pasti yang mendukung adalah kekuatan rakyat. Maka situasi saat ini, kondisi saat ini, tentunya panglima tertinggi dari hukum dan etika adalah kekuatan rakyat sendiri. Ya. Nah, dia akan mencari celah seperti air. Disumbat dimanapun, dia akan mencari salurannya. Ya kan? Jangan sampai ini menjadi air bah. Kekuatan ini menjadi air bah. Akan makin membesar. Ya kan? Saya tidak tahu ini tensinya. Karena saya lihat warming up itu, pemanasan itu sudah dimulai. Kan gitu. Tentunya jangan sampai ada yang dirugikan dalam pesta demokrasi hari ini. Dan kerugiannya sudah kelihatan gitu loh. Sudah dimulai dari awal. Ya kan? Bahkan dugaan-dugaan ini akan bermunculan terus. Ya kan, dugaan ini, dugaan dukungan, dugaan tidak netralitasnya, ya kan, gitu loh. Karena ketika seorang pemimpin yang sudah dalam prosesnya hari ini sudah sulit dipercaya, semua dengan kebohongan, ya kan, berarti kita pakai logika terbalik bahwa itulah yang akan dia lakukan. Iya. Oke, Bang, sebelum jauh. Selain kemarin Bu Mega juga menyampaikan jeritan hati lah sebenarnya kalau kita lihat, dan tadi Abang jelaskan ada tokoh-tokoh bangsa juga yang ketemu dengan Gus Mus di Rembang kemarin. Nah, ini juga menyampaikan hal yang sama, resah dan gelisah para orang tua ini. Nah, ketika ini sudah terang-terangan seperti ini, tadi bicara soal surat tindak lanjut itu, lalu kalau KPU mengambil sikap seperti ini, partai politik peserta pemilu ini kan harusnya punya tanggung jawab moral juga gitu. Betul. Nah, tapi sampai hari ini mereka juga hanya kita lihat partai yang bisa, malah gini yang adik lihat sekarang ini hanya Pak Mahfud MD yang tegas. Gitu loh. Dari ketua-ketua partai politik juga mereka seolah-olah bukan tanggung jawab mereka itu loh. Apa yang harus dilakukan partai politik ini kalau melihat begini, Pak? Ya, artinya saat ini partai politik yang merasa dirugikan pasti akan berteriak keras. Nah, mungkin hari ini ya dua sisi dari statement Ibu sebagai ketua umum sebuah PDI Perjuangan maupun sebagai mantan presiden. Bukan mantan, dari presiden kelima. Ya, presiden kelima. Bukan mantan, ya kan. Nah, tentunya koalisi partai yang ada dengan penguasa tentu akan tetap bersikap diam. Tapi yang tidak berkoalisi dengan penguasa ini pasti akan tetap bergerak. Iya, betul, ya kan? Bang. Cuma kan mereka ini walaupun bersikap diam, ujungnya kan masyarakat jadi korban. Tuh, tetapi bahwa pergerakan yang dilakukan oleh partai-partai di luar dari koalisi kekuasaan, tentu mereka punya membina kader-kader, ya kan, yang ya simpul-simpul masa floating mass-nya juga banyak, kan gitu. Karena kalau partai yang bekerja secara kader pasti akan melakukan perlawanan tanpa harus memunculkan nama partainya, ya kan. Nah, saya sendiri misalkan sebagai bagian dari teman-teman aktivis 98, ya kan, tidak tinggal diam melihat situasi ini, gitu. Ya kan, tentunya teman-teman di 98 juga sudah
bermetamorfosa dengan beberapa partai, ya kan. Makanya sudah di partai pun juga berkomunikasi, ya kan. Tinggal bagaimana gerakan hukum dan gerakan moral yang terjadi dan kita lihat hari ini, dan ini kelihatan nyata di depan mata, ya kan. Pilihannya hanya satu, ya lawan, ya kan. Kita harus lawan situasi hari ini. Iya, itu kan Abang bicara karena Abang dulu 98, terus itu hanya Abang, kalau orang kayak Abang ini cuma hanya 10 kan kasihan juga. Betul, kita tapi lihat. Sadar bahwa gerakan 98 ini memang tidak berdiri sendiri. Tentu gerakan ini nanti nih, hari ini ada peristiwa-peristiwa warming up yang sedang berjalan, ini yang harus digelorakan. Terutama pesan saya buat teman-teman 98, ya kan? Sesama 98, ya kan? Pesan saya bahwa pertama, apa yang kita perjuangan dulu menolak nepotisme, dan hari ini sedang terjadi, ada nepotisme. Seruan saya adalah tolak nepotisme. Yang kedua, jaga reformasi 98. Gitu loh. Ini penting. Nah, jujur, tagline itu saya pakai hari ini. Tolak nepotisme, jaga reformasi 98. Itu pesan moral saya ke teman-teman 98 hari ini. Tentu kembali ke suasana kebatinan masing-masing. Iya kan, teman-teman 98, suasana kebatinannya seperti apa? Gitu loh. Suasana kebatinan mereka, apakah hari ini betul ada penganiayaan, ada kebenaran yang sedang sedang ditabrak, ya kan? Kebenaran yang ditabrak ini seperti apa? Terus ada sosok pemuda karbitan yang di-create gitu loh, ya kan? Apa model kepemimpinan seperti ini ke depan? Terus di mana cita-cita reformasi 98, ya kan? Kita butuh kualitas manusia kan. Betul, begitu. Kalau kualitasnya begini. Nah, kalau kualitas seperti ini apa yang mau kita harapkan, Bung Rey? Apa? Hancur-hancuran Indonesia. Ya kan? Ya akhirnya apa? Apa itu sebuah demokrasi kalau ujungnya hanya menghalalkan segala cara? Ngomongin anak muda seperti apa? Nah, itu yang saya, ya pesan saya ke teman-teman 98 bahwa hari ini kita tetap harus menjaga jaga reformasi 98. Kawal reformasi 98. Kita tolak nepotisme, kolusi, dan korupsi. Saya bicara itu jauh sebelum ada putusan MK. Ya kan, saya mengingatkan bahwa MK harus independen, ya kan? Dengan perilaku seorang ketua MK-nya bicara soal syarat cawapres. Nah, akhirnya terjawab hari ini. Gitu loh. Nah, kalau situasinya seperti ini, ya siap-siaplah bagi penguasa, ya kan, gitu loh. Akan ada air bah besar. Gitu loh. Bang, ini di luar daripada tema kita di awal, tapi karena Abang tadi bicara nepotisme, ya kan, nepotisme, kolusi dan korupsi itu NKK, bukan KKN. NKK hari ini, ya kan. NKK itu dulu ada aturan juga kalau Dinda nggak salah itu di zaman Pak Harto. Oh iya, NKK-BKK dulu namanya, normalisasi keadaan kampus. Iya. Itu ngeri, bahwa tidak boleh ada kegiatan di kampus, tidak boleh ada aksi mimbar bebas. Itu yang kemarin Dinda baca dari pesan Bu Mega itu, jadi dibalikin itu ya. Oh iya, bahwa pesan ibu itu memang situasi nyata pada saat itu. Normalisasi keadaan kampus. NKK-BKK. NKK-BKK itu situasi kampus pada saat itu. Dan hari ini dikondisikan seperti itu. Situasinya seperti itu. Banyak ya kalau kita mau bercerita, ada ya pasca putusan, ada teman-teman yang berdemonstrasi ke sana, ke MK, itu juga bercerita sama saya. Tiba-tiba ada, Bang, itu ada yang telepon dari saya dicari sama pihak Polda Metro.
yang menyampaikan adalah pihak Polsek. Ini saya perlu ceritakan di podcast ini ya, ya kan. Nah, terus apa yang ini dilakukan Dinda? Iya, pihak Polsek mendatangi rumah saya, Bang, ya kan. Bahkan saya diminta untuk meminta video, membuat video karena kami tidak berkirim surat pemberitahuan. Aksi maksudnya. Aksi. Oke. Nah, kami ditegur oleh pihak Polda Metro, bahkan suruh saya dicari, Bang, dan pihak Polsek menyampaikan. Saya bilang begini, bahwa teman-teman punya kemerdekaan dan diatur undang-undang, berserikat dan menyampaikan pendapat, mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat. Tapi kalau cara seperti ini, saya bilang apa bedanya di era dulu Orde Baru, ya kan? Dulu di Orde Lama berikan kami 10 pemuda. Sekarang kita diobrak-obrik oleh 1 pemuda lewat nepotisme, kan gitu. Dan lebih sadis lagi, ada mantan aktivis Islam, Bang, disebut saja di sini ya, Fahri Hamzah, bilang bahwa kita bersatu pemuda dari Solo aja udah pada pusing. Nah, ini maksudnya Bang Fahri ini lagi bicara saat itu ada salah satu podcast, pas bicara itu lagi waras, atau lagi enggak gitu loh. Kita tidak ada persoalan jika cara-cara demokrasi yang digunakan. Ya, dan pemuda seperti apa juga gitu. Iya. Syarat-syarat itu memenuhi dan segala macam. Kalau ini kan enggak, menabrak semua kaidah hukum, kaidah moral, ya kan, kaidah etika, ya kan. Terus akan seperti apa kepemimpinan ke depan? Ya. Dan lebih parah, saya misalkan punya anak, punya keturunan. Kalau bapaknya nggak memenuhi syarat, saya ini bukan pengusaha dan penguasa, anak saya tidak seperti apa? Gitu. Jadi saya akan bercerita ke anak saya bahwa ada sebuah cerita, ya kan, nanti kelak dia dewasa, ada suatu pemerintahan, ada suatu kekuasaan yang mengalahkan secara cara, ya kan. Ini sejarah akan menjawab ini, ya kan, gitu. Makanya Bang, jadi tadi karena bicara KKN ya, kalau umumnya KKN atau NKK yang kemarin pesan tersirat yang disampaikan Bu Mega. Ada hari ini salah satu capres, sebut saja Pak Prabowo, Menhan, yang lagi rame juga sebenarnya di publik itu adalah diduga, jadi ada alutista yang di zaman Pak SBY itu beli dari Qatar kalau nggak salah, itu ditolak, dan hari ini bekas kan? Dibelanjakan, iya kan? Dibeli di era Pak Jokowi di bawah kepemimpinan Pak Prabowo sebagai Menhan. Ya. Belum lagi hari ini ada konflik di Timur Tengah yang hari ini di Palestina dengan pemerintahan kita menolak, gitu kan. Lalu kemarin juga ramai juga diperbincangkan itu Pak Prabowo juga bantu uang dan lain sebagainya. Tapi di lain sisi Pak Prabowo di berita yang kita baca itu belanja alutista di negara yang itu mendukung Israel, mendukung negara-negara, dan di Mbak Koni di podcast itu kalau nggak salah di berita-berita juga itu bahwa belinya langsung di Israel begitu. Ini kan calon presiden. Ya, kalau seperti ini yang terjadi, presiden itu melanggar 2 aturan. Ya. Pak Prabowo sendiri melanggar 2 aturan, yaitu aturan tentang dari zaman Bung Karno bahwa kita itu sebelum Palestina merdeka, ada aturan bahwa kita lawan, kan kira-kira begitu. Lalu itu Pak Ganjar juga menolak dengan terang-terangan dan dibully banyak orang waktu itu dengan Gubernur Bali kalau nggak salah. Ya. Lalu kesini lagi itu ada aturan lagi dari Menteri Luar Negeri, itu karena kita ini tidak punya hubungan diplomasi, maka kita tidak boleh belanja di situ. Ada 2 aturan yang ditabrak oleh Menhan, dan hari ini
ya dibiarkan begitu saja. Ini kan rentetan, kalau kita baca tadi kan rentetan tabrak undang-undang atau sabotasi undang-undang untuk memuluskan segala hal. Ini bagaimana, Bang? Nih, saya mau cerita ke Bung Rey bahwa saya SDR pernah mengangkat soal korupsi di Kemhan, dugaan korupsi di Kemhan mengenai kapal OPF. Kapal OPF. Betul. Itu kapal OPF, ini saya bacakan, kapal OPF Hul 406 dengan nomor kontraknya itu Trak 51 garing PON garing 4 garing 2020 garing AL. Tertanggalnya itu 16 April 2020. Nilai kontraknya itu 1.079 miliar 100 juta. Itu yang pertama, kapal OPF. Yang kedua, kapal OPF juga dengan nomor kontraknya itu Trak garing TRAK garing 55 garing PDN garing 4 garing 2020 garing AL. Tertanggalnya 30 April 2020. Nilainya itu 1.085 miliar 90 juta. Nah, perlu diketahui bahwa ada indikasi, ada dugaan potensi bermasalah dan mangkrak kapal OPF ini. Dan pekerjaannya itu hingga pertengahan Maret tahun ini itu baru 35%. Dan kelihatannya itu akan meleset karena penyerahan kapalnya itu diubah menjadi tahun 2024. Gitu. Ini kan ngeri situasi-situasi kayak gini ya kan, bahkan penarikan pekerjaan ini sudah termin pembayarannya tuh udah hampir mencapai 859 miliar dari proyek yang Hul 406 gitu, dan klaimnya udah 75%, padahal baru 35%, ya kan? Nah, ada lagi yang Hul 411, ini juga udah penarikan terminnya tuh 531 miliar 650 juta. Klaim progresnya juga udah 35%. Jadi ada dana yang sudah ditarik, ya diduga ini fiktif, itu sudah mencapai 1.390 miliar 750 juta. Nah, penarikan ini sangat besar dibanding kemajuan pekerjaan fisiknya. Itu satu, ya kan, terkait masalah dugaan terhadap proyek pembangunan kapal OPF. Nah, itu yang pertama saya mau bicara. Yang kedua, hari ini kita ramai soal masalah bagaimana kepedulian kita terhadap situasi di Palestina. Ya kan? Kalau bisa dicek, itu bahkan di berita-berita di media pun sudah banyak persoalan belanja kita kepada negara-negara yang mendukung Israel. Kan gitu. Belanja alutsista, ya kan? Dan itu Bu Koni ya, Koni Bakri sendiri, Koni Karundina Bakri, itu sudah bicara juga, kan gitu. Di mana-mana. Nah, saya mengamini apa yang dikatakan Bu Koni, ya kan, bahwa semestinya kalau kita konsisten menolong rakyat Palestina, Presiden Jokowi dengan kekuasaannya harusnya berani menginstruksikan Menhan untuk memutus belanja alutsista, ya kan, dengan negara-negara pendukung Israel. Atau evaluasi, atau kalau Dinda sih lebih ekstrim lagi, ya copot aja kalau Jokowi berani, kan begitu. Hari ini Presiden sedang berkunjung juga ke pertemuan OKI ya. Dan KTT yang di Amerika ya, bertemu dengan Presiden Amerika Joe Biden, ya kan. Ini pertanyaannya, ketika Jokowi hadir ke sana, apa fungsinya terhadap Palestina? Jangan pakai logika terbalik nih.
bahwa Jokowi dielulukan di sini sedang berjuang untuk Palestina. Atau jangan-jangan sedang bernegosiasi ulang. Iya. Itu loh. Iya. Ini kan kita tidak tahu apa isi hati Jokowi hari ini. Tapi kalau dilihat fakta-faktanya, harusnya dia punya keberanian dong untuk memerintahkan Menhannya yang hari ini dipegang oleh Prabowo, ya kan, yang juga menjadi salah satu capres yang berpasangan dengan anaknya, ya kan. Jangan-jangan Jokowi ke Amerika untuk merenegosiasi ulang, ya kan. Bahkan bisa juga untuk mencari dukungan. Hanya Jokowi yang tahu. Hanya Jokowi yang tahu. Siapa yang mendampingi di sana? Iya. Ya kan, kita di sini kan hanya tahu bahwa dia berangkat. Ya, berita yang kita baca juga ya kita nggak tahu. Iya kan, pertemuan empat mata dengan Presiden Amerika seperti apa ya, kita nggak tahu. Atau berita yang dikeluarkan sesuai dengan sesuai dengan selera dia. Seleranya kan, kekuasaan hari ini. Gitu. Iya kan gitu. Nah, makanya semestinya gerakan-gerakan anti-Israel tidak hanya ditujukan kepada kedutaan besar Amerika, tapi juga ditujukan kepada kantor Kemenhan untuk memutus belanja alutsista terhadap negara-negara pendukung Israel. Ya. Gitu. Jadi jangan sampai militansi umat Islam di Indonesia, kepedulian terhadap warga Israel dengan demo yang begitu Palestina demo terhadap Palestina, ya kan, ini dijadikan alat bargaining oleh Jokowi ketika menekan warga Muslim di Indonesia, terutama aksi hari Minggu lalu kalau salah, iya kan, minggu lalu itu yang terjadi di urutan besar di Monas, ya kan. Ini juga harus ditujukan kepada kantor Kemhan, meminta kepada Kementerian Pertahanan Prabowo menghentikan belanja alutsista terhadap negara-negara pendukung Israel. Itulah jelas-jelas yang nyata. Ini kan kalau cuma sekedar sumbang 5 miliar itu kecil dari keuntungan belanja alutsista, ya kan? Itu proyek ini Bang, dapat proyek yang pertanian itu. Oh, ini food estate. Iya, itu dapat 0,0% aja. Artinya keuntungan belanja alutsista terhadap negara-negara pendukung Israel itu tidak seujung kukunya. Iya. Itu loh. Terhadap bantuan kepada Palestina. Itu satu pengusaha aja uang bensinnya udah habis. Oh iya, itu yang dibantu Menhan Prabowo itu kalau sekedar menghimpun dana 5 miliar dari umat Muslim kecil. Gitu loh. Ya kan hari ini kan juga banyak bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh umat Muslim kepada Palestina. Jadi jangan sampai rakyat Indonesia dibohongi. Oh ya, jangan sampai kita terkecoh. Indonesia itu mayoritas Muslim terbesar. Ya kan? Maka perjuangan Palestina ini kepedulian terhadap Palestina ini energinya harus ditujukan juga yang tepat sasaran. Oke, harus tepat sasaran Bang. Harus tepat sasaran. Jangan sampai kita dikecoin oleh perilaku penguasa hari ini, perilaku elit politik hari ini, ya kan? Gitu. Oke Bang, kita kembali ke poinnya adalah hari ini pesan Bang sebenarnya kepada teman-teman muda, terutama sama aktivis, bahwa jangan sampai proses yang dilakukan mulai dari kampus sampai organisasi mahasiswa pemuda sampai ke partai politik, pesannya atau catatannya kepada teman-teman biar jadi jangan sampai dibohongin lah kira-kira begitu. Karena 2 syarat tadi itu Dinda lihat kalau itu dikasih kepada aktivis yang gak ada apa-apanya. Karena namanya di aktivis itu yang Dinda setahu Dinda itu adalah teman-teman yang bergerak jadi seorang aktivis ikut proses sampai ke partai politik itu sama seperti orang tua Dinda yang ya petani, nelayan, itu cuma pas-pasan begitu. Bagaimana mereka mau mendapatkan 2 syarat bapaknya jadi penguasa dan pengusaha, sedangkan latar belakang mereka saja begitu. Jadi 2 poin buat teman dan pemirsa Walang Bercerita, Bung Rey. Pertama, dari Studi Demokrasi Rakyat menyampaikan tolak nepotisme. Yang kedua,
jaga reformasi 98. Itu Bung Rey. Poinnya itu. Iya. Siap. Oke, kawan-kawan, itu 2 poin yang memang harus jadi catatan kita pada kesempatan ini. Dan Pilpres 2024 ini jangan sampai menjadi Pilpres yang paling rusak sedunia. Maka KPU dan Bawaslu, Abang, catatannya apa? Ya, yang pasti KPU dan Bawaslu ini jangan sekali-kali bermain mata, karena tindakan surat tindak lanjut dari MK ini sudah menyalahi aturan dan menyalahi hukum, ya kan? Ini sebuah celah yang tentunya nanti banyak akan digugat juga, ya kan? Karena dia sudah melangkahi yang namanya legislatif. Itu eksekutif udah mulai semena-mena bisa langsung berkoordinasi dengan yudikatif, ya kan? Ada satu kelembagaan yang namanya legislatif yang dilangkahi. Ya, kita lihat sejauh mana legislatif ini juga bersuara kan gitu atas tindakan dari KPU, dan juga Bawaslu harusnya juga jangan khawatir atau jangan takut untuk mengkritisi soal surat tindak lanjut ini yang dikeluarkan oleh KPU, karena ini udah menyalahi aturan. Bagaimana seorang lembaga yudikatif, ya kan, bisa langsung diikuti perintahnya oleh eksekutif yang diwakili oleh KPU. Itu Bung Rey. Baik. Terima kasih Bang. Kasih Bung Rey. Luar biasa catatan hari.